Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasih Tuhan. Selamat memperingati hari Paskah. Satu hari yang menjadi titik tolak di mana menuju akan kekristenan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu kebangkitannya membawa kepada hidup yang berpengharapan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu harus menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah pada itu, sekalipun sekarang ini pada masa pemerintahan Nero, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar kebenaran ini dan melakukannya. Saudara-saudara, Petrus menulis ini pada masa-masa akhir kehidupannya bersama Paulus ketika dia ada dalam penjara pada masa Kaisar Nero. Paulus di penjara yang kedua. Penjara yang pertama dilepaskan karena tidak terbukti tentang keyakinan, tetapi penjara yang kedua tidak mungkin terlepas karena Petrus maupun Paulus dituduh menjadi sebuah biang kebakaran di kota Roma, sebuah kriminalitas. Itu yang menyebabkan tidak mungkin lepas. Oleh sebab itu kalau saudara baca dalam 2 Timotius maupun 1 Petrus ini merupakan sebuah pesan di mana masa pada akhir kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka manusia tidak memiliki pengharapan akan kerajaan Allah. Kematian Tuhan di kayu salib tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitannya. Kalau ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati suri dan kemudian dia bangkit, dan itu sudah beredar di mana-mana. Tetapi dipastikan bahwa Al-Gucu Romawi itu mematahkan kalau orang disalib sebelum hari Sabat, memasuki hari Sabat untuk mempercepat kematiannya, maka kaki tangannya dipatahkan. Dan dia tidak mungkin Al-Gucu itu salah mendeteksi bahwa Yesus sudah mati. Makanya ketika kedua penyamun itu sudah dipatahkan, dia melihat Yesus sudah mati, maka tidak dipatahkan kakinya. Untuk lebih meyakinkan, maka ditombak, dan saya dengan ditombak itu jelas pasti dia mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya itu sebuah realitas, bukan dunia, tetapi sebuah kenyataan dalam sejarah bahwa ada pernah seorang dalam dekret Kaisar yang disebut dekret Nazaret, yaitu Yesus Kristus adalah kuburannya kosong. Kalau kuburan tidak kosong, pemuka-pemuka agama pada waktu itu
pemuka-pemuka agama pada waktu itu tidak mungkin berani menyogok para serdadu untuk mengatakan Yesus itu dicuri muridnya, jenazahnya. Dan masih banyak bukti-bukti arkeologi bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yesus tidak dibangkitkan berarti Yesus seperti tokoh-tokoh agama yang lain, tidak berdampak, tidak membawa keselamatan. Abraham, Ayub, Daud mati, tidak ada dampaknya. Nah, kebangkitan ini saudara yang dikasih Tuhan, yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Yesus bangkit menjadi sebuah titik tolak kemenangan atau iman Kristen. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada yang namanya iman Kristen. Kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas kematian fisik maupun kematian rohani karena dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, sengat dosa adalah maut. Sengat dosa itu artinya upah dosa. Kalau sengat lebah kita disengat, kita panas dingin akibat daripada sengatan itu. Sengat maut adalah kematian. Kematian di sini adalah kematian rohani, dalam arti kematian terpisahnya hubungan dengan Allah. Jadi kalau kita sehat hanya jangan sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Kematian rohani adalah kematian di mana manusia memiliki putus hubungan dengan Allah. Orang yang putus hubungan dengan Allah menunjukkan dia tidak memiliki persekutuan pergaulan dengan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya dan hatinya menjauh dari Tuhan. Itu mengalami sebuah kematian rohani. Yesus bangkit, Yesus mengalahkan dosa. Oleh sebab itu dalam Rom pasal 5 ayat 1, oleh karena iman kepada Kristus kita didamaikan dengan Allah, sehingga manusia yang tadinya tidak memiliki pengharapan, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka manusia meluncur di alam maut tentunya. Khotbah saya di Villa Bekasi minggu yang Jumat kemarin, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, berarti nyawa itu bukan milik kita. Satu kali mesti kita akan kembali sama yang punya, dan kita mesti harus mempertanggungjawabkan nyawa ini. Kalau Yesus sendiri ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, betapa bahagianya pada detik-detik terakhir pulsa nyawa kita habis, kita berkata, ke dalam tangan Bapakku serahkan nyawa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, manusia tidak memiliki pengharapan akan keselamatan karena manusia hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, saudara, itu jelas tidak punya pengharapan, hopeless. Adam ketika telah jatuh dalam dosa, apa yang dia perbuat? Dia menyalahkan istrinya. Apakah kau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk ini? Oh, bukan Tuhan, istri saya yang memberi. Hawa ditanya, apakah engkau memberi makan buah itu? Oh enggak Tuhan, itu si ular. Dari sini menunjukkan orang yang tidak memiliki pengharapan itu yang egosentris, mau menang sendiri, tidak mau ngalah, merasa dirinya paling benar, dirinya paling jago, dirinya paling hebat, dirinya merasa paling hebat. Ini orang-orang yang hidup dalam dosa itu begitu. Orang-orang yang hidup dalam jauh dari persekutuan dengan Tuhan itu seperti Adam dan Hawa ini. Ego. Kenapa rumah tangga suka bertengkar? Kalau bertengkar itu wajar. Kalau selalu bertengkar, itu yang tidak wajar. Clash
itu menyelaraskan antara suami istri, melaraskan. Tapi kalau terus begini, akhirnya akan mengalami keretakan. Kalau sudah mulai retak, itu ada akar kepahitan, tidak akan ada damai. Itu orang yang tidak memiliki pengharapan akan keselamatan. Yang nanti saya akan singgung. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kain, dia memiliki akar kepahitan, merasa dirinya tersaing dengan si Habil. Satu kali kita akan mengupas Kain dan Habil, bagus sekali saudara. Kain ini orang yang hidup dalam dosa, tidak memiliki pengharapan, yaitu memiliki akar kepahitan. Nanti akan saya singgung tentang apa arti pengharapan itu. Murid-murid Yesus ketika dia berharap Yesus sebagai Mesias, Mesias itu sebagai jenderal yang mengalahkan Romawi, ia pikir Tuhan itu memiliki jabatan dalam arti duniawi. Ketika disalib mereka mulai tidak memiliki pengharapan. Kekecewaan membuat orang jauh dari Tuhan. Di Villa Bekasi saya pernah mengubur orang sampai matinya dia tidak mau ke gereja. Tapi istrinya rajin, anaknya rajin. Suaminya berkali-kali saya besuk, kenapa Pak, saya kecewa saya sama pendeta. Makanya saya jadi pendeta, jangan sampai saya mengecewakan. Itu saya sangat saya usahakan. Makanya saya tidak mau terlibat soal keuangan dengan jemaat, utang dengan jemaat, dijauhkan daripada Tuhan. Itu kecewa dengan pendetanya yang di Jakarta. Dia menyimpan akar kepahitan sedemikian rupa. Ada orang pendeta menjadikan ABC karena tidak digenapi, akhirnya dia kecewa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tidak berpengharapan, saudara, yang udah khawatir, udah cemas, udah bimbang, udah khawatir, udah cemas. Nah, ini yang bisa mendatangkan insomnia, susah tidur. Orang jangan anggap susah tidur itu gak jadi masalah. Itu membuat fisik kita lemah, daya tahan tubuh kita lemah, kita sakit penyakit, udah terserang sakit penyakit. Tuhan itu kan sudah mendesain kita harus istirahat cukup. Saya punya murid yang meninggal karena sakit, saya tanya, dia suka tidur malam ya Bu ya? Bapak kalau tahu? Iya. Nggak masalah. Khawatir, cemas. Loh, kan dia capang Pak. Iya, tapi bisa ngatur waktu. Jam istirahat mesti 8 jam, 5 jam ya. Kenapa anak kecil itu melek terus? Itu 18 jam kalau nggak salah ya, 18 atau 20 jam itu. Ya merem terus ya, tidur terus karena mau melek terus. Tapi karena orang tua susah tidur. Ini bercanda aja. Kenapa orang susah tidur? Ya karena mau tidur selamanya. Ya, kalau orang tua susah tidur, ada orang nggak bisa tidur 3 hari. Pak Efras, tolong kubur Pak. Kenapa? Kakak saya meninggal. Kenapa? 3 hari nggak bisa tidur, sekali tidur selamanya. Saudara, dia khawatir, dia cemas, dia ngadepin hidup ini rasanya penat, rasanya sulit. Saudara, siapa sih yang tidak menghadapi masalah dalam hidup ini? Jelas kita akan menghadapi masalah. Kita tidak akan pernah melepas dari menghadapi masalah. Orang mati aja meninggalkan masalah. Kalau mati meninggalkan masalah, dikubur di mana, harga berapa, itu meninggalkan masalah. Tapi selama hidup ini, saudara, mesti kita harus
mengerti bahwa ada yang namanya olahraga, ada yang namanya olah pikir kita. Pikir kita harus kita olah bagaimana kita itu memiliki kebahagiaan, sukacita. Maka kalau Yesus kata berbahagialah ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah itu sukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacita. Orang yang memiliki pengharapan salah satunya memiliki satu sukacita yang stabil. Kalau kemarin ada labil dan stabil. Nah, stabil ini penting, saudara. Saudara tidak tertawa 3 hari aja, saudara tidak tersenyum 3 hari aja, sakit, bisa sakit. Ya, karena zat endorfin kita membuat kita sehat kalau kita tertawa, kalau kita sukacita. Kemarin ketika pejabat mengadakan fellowship itu khotbahnya 5 menit atau ya, hanya mengantar aja, tapi bicara soal stroke. Dan saya bilang sama Bu Dokter, Bu Dok, bisa nggak saya mendapatkan PPT tentang stroke? Stroke itu enggak pamitan dulu loh. Tahu minum gitu, tahu minum keluar, saya pelajarin itu, saudara. Ini dokter ya, namanya dokter dalam bidangnya ya. Tapi salah satunya dipastikan bahwa itu karena ada darah yang bersumbat. Kalau menurut buku bagaimana menghadapi stres, itu stres bisa mengakibatkan darah kita nggak lancar. Dia menjumpai orang stroke itu bukan umur 50, 60, 30, orang 17 saja udah stroke, ada yang stroke. Itu karena makanan. Oh, banyak faktor. Kalau saya singgung di sini nggak mungkin karena temanya bukan itu. Saya bisa tidak orang ketua panitianya, ketua besar. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saudara, kalau kita hopeless, tidak berpengharapan, ya masuk masa depan suram, nggak punya gairah hidup, nggak punya semangat hidup. Aduh, saya tua aja. Makanya saya nggak mau dikatakan tua. Dan tua apa enggak? Masih muda, belum umur 80, lalu gitu. Itu happy, suka-cita aja. Orang yang selalu merasa hidupnya terbeban, berat karena masalah, itu bisa membuat stroke. Saudara menyimpan akar kepahitan, Anda tidak suka, entah itu pada mertua lah, entah mantan pacar lah, entah siapapun yang merasa kita tidak suka, itu bisa membuat kita itu nggak ada senyum. Nggak bisa dibohongin, saudara, kalau orang nggak suka itu. Saya lihat ya, antara sekian 1.000 murid, tidak semua tidak suka dengan saya. Atau teman-teman kantor, wajahnya yang kelihatannya, Pak Toto bagaimana? Walau Pak Toto bagaimana? Kalau khotbah itu yang hipokrit itu banyak, ada hipokrit. Nah, orang-orang hipokrit itu nanti tuh bahaya itu. Makanya kalau masa itu loh, ampuni, ya. Masa itu tahu nggak satu masa itu sakit hati. Kemarin gigi saya itu dicabut, terus sakit banget. Ini masih nyutan. Kalau semalam dicabut, anak-anak besok lagi mau korban cabut gigi, masih sakit itu. Kalau ada lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena sakit hati mengampuni, selesai. Apa ya? Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah cukup. Loh, kalau saya mikirin banyak orang, satu ngomong begini, dua ngomong begini, ngomong begini, tiga ngomong begini, tiga ngomong begini.
Kalau rumah saya yang di villa F4 nomor F10 nomor 4 itu 5 orang saya kasih kontrak gratis. Gratis tis. Tapi masih ada nggak bener-bener tanya ngomong gini. Kadang istri pernah oh begitu ya Pak. Sabar sayang. Jadi istri kepala kalau tidak sabar, sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Makanya istri saya udah biasa aja. Kita baru tutup, orangnya pindah tutup pakai apa itu gembok-gemboknya di bawah. Kalau saya mau mikirin begitu, muka saya jadi muka boros. 61 tahun lebih 1 minggu, mukanya kayak muka 70. Ya, saya happy aja. Lu mau ngomong apa biarin aja. Tuhan yang tahu kok saya ngomong gitu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, orang yang tidak bisa hidup dalam pengharapan, maka orang itu saudara menunjukkan orang itu hidup dalam dosa. Sebab manusia kan memiliki dosa lama, warisan lama. Warisan lama itu dosa warisan. Kecenderungan, kemauan, benih dosa itu ada pada kita. Tetapi kan Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga tadi, ya, terpujilah Allah Tuhan, Allah kita dalam Yesus Kristus. Praise be to the God and Father of our Lord, ya, Jesus Christ. And great mercy. Great mercy itu kasihnya yang besar. Kata mercy itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan hased. Great mercy itu menunjukkan kebaikan Tuhan yang besar. The great mercy is given. Ia telah memberikan new birth, hidup yang baru, and living hope, penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, inilah yang namanya palingenesia dalam perjanjian, dalam bahasa Yunani, palingenesia. Tuhan memberikan pengharapan. Kata pengharapan itu elpis, I hope. Ya, I hope, elpis, yaitu menantikan sesuatu yang membahagiakan. Tidak ada di antara kita yang mengharapkan kecelakaan, mengharapkan kemiskinan, mengharapkan sakit penyakit. Nggak ada yang namanya hope. Elpis itu yaitu pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, tapi kebahagiaan di sini pengharapannya nanti, yaitu saat Yesus datang kedua kali, kita dihormati, dikatakan tadi mendapat penghormatan Tuhan, dan kita masuk dalam kerajaan Allah. Itu pengharapan kita. Yuk kita percuma dong, termasuk saya melayani berkorban, nggak terima gaji untuk pelayanan, ya, berani miskin, berani banyak utang pada waktu kerja untuk pelayanan. Terus saya nggak dapat apa-apa di sana, apalagi nggak masuk. Makanya saya katakan tegas di pabrik di sini mau dilihat, surga itu nggak sama. Yang rajin berkorban, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, terus di sana God is righteous, Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Dikatakan bahwa Allah adil itu memberi upah yang benar dan menghukumi yang salah. Nah, kita sebagai orang tua itu tahu nih anak ini benar-benar tulus, anak-anaknya tulus memberi. Kita mengerti loh. Saya dari jemaat Tuhan, saya sebagai gembala saya mengerti jemaat yang benar tulus mengasihi hamba Tuhan, melayani, dan saya tidak pernah mengekspos itu. Saya nggak punya jiwa merendah. Ada pendeta-pendeta yang jiwanya rendah.
Dia tidak minta sih, saudara terima kasih buat Ibu A, saat saya ulang tahun dia kirim sekian. Terima kasih untuk pasalnya Ibu B yang telah kirim waktu saya yang tidak pernah untuk sebab saya tahu kalau saya ngomong begitu ibu itu tidak dapat berkat lagi ya, disanjung di depan banyak orang. Apakah saya bisa? Kalau saya ini orang-orang yang mengasihi dengan tulus diberkati. Rumpas Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. He has given free mercy. Kasihnya yang begitu besar itu perlu kita responi. Harus ada respon dari kita. Seperti Tuhan Yesus berkata saat dia disalib, kiri kanannya penyamuk, itu kan sebuah tawaran untuk duanya bertobat, tapi satu orang saja yang bertobat. Tawaran, saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku sekalian orang letih sudah berbuat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tawaran. You mau mendengar firman Tuhan 1000 kali sehari. Kalau kita tidak meresponi ya nothing, nggak ada apa-apanya. Kita nggak, saudara boleh bangga. Ada orang boleh bangga, pendetaku begini, hebat khotbahnya mungkin pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Yunani. Dia mau pendeta hebat apapun kalau tidak respect, tidak meresponi. Pendeta bicara mengampuni, dia tidak mengampuni. Pendeta bicara memberi, tapi dia tidak memberi. Pendeta bicara soal bagaimana berkorban, dia tidak mau berkorban. Kelihatannya rajin, tapi realitasnya is not respect. Nggak respect kan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hanya sebagai rutinitas saudara yang dikasih Tuhan. Respect. Orang yang respect pasti harus membayar dengan mahal. Jadi nggak diem, menjadi pelaku. Ketika benih sama-sama ditanam, dia ngobrol, kamu mau bertumbuh dah? Kalau kamu bertumbuh, benih itu bertumbuh, nanti banyak angin, pasti kena angin. Nanti pasti kena angin. Ntar pasti dipatok ayam loh. Yang satu memprovokasi jadi prof di sini kemarin, Pak saya bukan prof ya Pak ya, profesor ya, dia S3. Tapi enggak, bukan provokator. Dan saya bilang khotbah saudara, tapi bulan lagi nanti, Prof, ini satu benih satu jadi provokator. Enggak usah bertumbuh, ngapain bertumbuh? Nah, kalau bertumbuh banyak angin, dipatok ayam, nanti diinjek orang. Ngapain kita bertumbuh? Ya ini saya mau bertumbuh. Saya mau saya mau respect, sebab Tuhan saya sudah menanam benih, ditanam di tanah, saya bertumbuh. Ini pohon bertumbuh saudara, dan berbuah, dinikmati banyak orang, itu bertumbuh. Tapi yang satu diem aja, enggak, saya nggak mau bertumbuh, capek. Ketika dia diem, ada ayam, akhirnya matok benih itu dan mati. Bukankah firman itu bertumbuh di dalam hidup kita? Firman yang disampaikan itu merupakan benih yang mesti harus kita pertumbuhkan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab pengikut Tuhan itu pasti dan dipastikan akan banyak tantangan. Sekalipun kamu beberapa waktu ini kamu menghadapi tantangan itu pada zaman Nero, di mana orang-orang bukan hanya dituduh membakar kerajaan Romawi waktu itu, tetapi
tetapi juga secara religi agama dia tidak mau menyembah kaisar. Kaisar itu, Tuhan itu kan Kyrios ya kalau bahasa Yunani-nya. Ada agama kaisar, orang menyembah pada kaisar. Daniel aja nggak mau menyembah kaisar, Darius, makanya dibuang ke gua singa. Karena tidak mau menyembah kaisar, maka bukan hanya dianiaya. Coba bayangkan saja, di lapangan ada singa yang mencabik-cabik, kalau dicabik-cabik, wah orang tepuk tangan begitu. Coba, betapa sadisnya. Dan ada yang dikuliti. Saudara, Hitler itu mengkuliti orang-orang Yahudi dengan tertawa terbahak-bahak. Itu Pak yang saya baca. Orang bisa sesadis itu. Kita juga bisa buat sadis, saudara. Bisa berbuat sadis kalau kita di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Ya. Makanya kita kan perlu firman. Dikatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk itu masalah yang kita hadapi itu untuk memurnikan iman kita. Pairasmos itu tes, ya. Pairasmos itu tes. Kita tidak mungkin dites, kita tidak mungkin berkualitas kalau kita tidak dites. Orang bisa betul-betul jadi S1 strata 1 dengan gelar sarjana, S2 dengan gelar master, strata 3 dengan gelar dokter. Itu kalau sudah mengalami ujian-ujian. Kalau tidak mengalami ujian-ujian, nggak mungkin dia punya kualitas hidup. Kan kita semuanya kan hidup, tapi persoalannya bukan hidup. Persoalannya apakah kita punya kualitas hidup atau enggak. Jadi ibu-ibu sekarang kan dipusingkan dengan beras. Harga beras ada yang 1 liter 18.000. Orang saya kadang-kadang diminta istri, Pak beli beras Pak ya saya beli. Ada hal-hal tertentu saya tak mesti beli 18, 16,5 ya Bu ya, bisa dia 18 dan 16,5, paling kecil 12. So, persoalannya bukan makan beras, persoalannya kualitas berasnya enak gak gitu. Jadi kalau saya makan beras, saya makan berasnya enak gak nih. Tapi saya berterima kasih ya, saya bantuan pelayan kembali jemaat. Terima kasih buat jemaat yang sudah memberikan beras, Indomie, apa itu minyak gitu ya. Ada berapa nih semuanya? 60 bungkus Pak. 60 bungkus. Makanya saya katakan kalau ada orang makan lapar sudah kita kasih terus dia makan sama anaknya, betapa bahagianya. Masalahnya bukan hidup, masalahnya kualitas hidup. Kualitas hidup memang dari segi sosial ditentukan dengan skill, dengan kepandaian. Makanya anak sekolah itu harus benar nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi saya jadi orang bener-bener orang, jangan orang-orangan. Kalau jadi pegawai yang punya kualitas. Kalau benar-benar dia sarjana ya benar-benar sarjana, jangan ecek-ecek. Ya, punya kualitas hidup. Apalagi di mata Tuhan. Saudara kalau punya kualitas itu dihargai. Punya kualitas dihargai. Ketika ada bapak bilang, nah tolong ini jam saya dijual dong. Ketika di tukang jam tanyain, berapa ini? Ah, itu jam murah itu 50.000. 50.000. Oke, coba dijual di tukang luar, dijual tukang luar di
tawar 25.000. Tetapi ketika dia dijual di barang antik itu laku 5 juta. 5 juta, iya. Rupanya jam itu ada pada tempatnya yang tidak salah, di lingkungan yang tidak salah. Saudara bisa dihargai di lingkungan orang yang menghargai saudara. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan saya mau mengajak jemaat. Yang penting saudara, kita dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin memiliki hidup dalam pengharapan. Bahkan orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Kan Yesus berkata pada Nikodemus, sesungguhnya, verily, truly, sesungguhnya, ini benar. Itu dalam bahasa Ibrani-nya amin, amin. Ya, amin, amin. Saudara, tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah. No one can see kingdom of God unless they are born again. Saudara, kita tidak akan melihat kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Benih yang tadi dalam hati kita diganti benih yang baru. Kodrat ilahi 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Ada semangat, ada gairah, ada kemampuan, ada kekuatan untuk kita melakukan firman-Nya. Oleh sebab itu ini yang kita kejar, harta dalam kerajaan surga. Kita memang juga harus mengejar, kita juga harus mendapatkan, kita juga tidak salah mendapatkan harta dalam dunia ini. Sebab itu fasilitas. Tapi fasilitas itu adalah inventaris hidupmu. Mobil, ya, rumah itu inventaris. Suatu kali pasti akan kita tinggalkan. Tapi harta ini loh, harta ini nggak akan kita tinggalkan. Dan kita bisa mengejar ini. Ngapain sih kita capek-capek pagi-pagi jam 6 datang kebaktian? Siapa sih yang tidak capek dari Senin sampai Sabtu kerja? Kita kerja. Walaupun saya tidak kerja lagi, rupanya di rumah lebih capek daripada kerja. Ya, banyak yang saya kerjakan. Oleh sebab itu kita datang pagi-pagi cari Tuhan, udah memberikan persembahan lagi, sudah memberikan perpuluhan lagi, sudah memberikan ucapan syukur lagi. Dan jangan lupa juga nabung untuk family gathering. Saya sangat berharap semua jemaat ikut. Jangan tidak ada yang ikut. Makanya ketua tolong dicicil, satu orang kan paling tidak itu kalau makan hotelan lain-lain itu 300.000. Ayo kita bersama-sama di sana menjadi satu keluarga. Ngejar harta, mencari harta tidak salah. Tapi 1 Timotius 6 ayat 10 bareng-bareng hafal ya. Kamu udah tanya dulu. Akar segala kejahatan adalah memburu uang, orang menyimpang dari iman. Melalui firman Tuhan saya mengajak jemaat kebangkitannya memberikan harapan baru. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka manusia tidak memiliki pengharapan. Hidup dalam dosa, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup ini merasa berat. Saya suka falsafah Jawa sebab saya orang Jawa. Urip digawe enteng. Berarti urip digawe enteng artinya apa? Hidup dibuat ringan saja. Jangan aduh berat aduh aku udah tua, berat anak begitu, orang begini pendeta begini. Ada orang bilang begitu, oh saya hidup sebagai pelayan, saya ini Pak, saya berat Pak, saya berharap gereja hadir. Maksudnya dalam saya kita udah perhatikan, gereja tetap hadir dalam situasi dan kondisi apapun. Hidup dalam dosa, hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita kebangkitannya membuat kita lahir baru. Setelah kita lahir baru, kita mendapatkan
meresponi itu. Setelah kita meresponi, kita hidup di dalam Tuhan dan kita terus mengejar bertumbuh di dalam Kristus. Amin.